Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagi nasta'in Allahumma inna wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah syukur rahmatullah, alhamdulillah sudah bisa menjadi pada bagian ini. Sebenarnya kita melaksanakan jemaah salah satu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dibutuhkan sebagai ibadah. Materinya baca nasihat Nabi yang terbunyi, yang ketujuh yang terbunyi asam bil kitab, yaitu orang yang selalu berusaha menyebar fitnah. Fitnah itu banyak sekali dalam Al-Quran. Dipelajari itu kira-kira ada 13 makna. Jadi antara lain dia bermakna berbeda, menimbulkan desas-desus, kemudian kabar bohong. Fitnah juga bisa godaan, bisa juga ujian. Jadi masing-masing punya makna tergantung siapun dalam dari ayat itu. Yang kita turunkan di sini adalah yang mempunyai tekanan pada makna kabar bohong. Kayak ada di surat At-Taghabun itu dikatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Innama sesungguhnya apa saja yang engkau kumpulkan dari harta. Innama amwalukum sesungguhnya harta benda kamu sekalian itu, wa auladukum dan anak-anakmu, anak sampai cucu sampai cicit dan seterusnya, fitnah adalah cobaan atau untuk tes ya, untuk tes. Jadi banyak cobaan itu, banyak itu harta, anak. Kemudian kaum Samud itu dicoba dengan unta ya, dengan unta. Digilir, minumnya digilir, dan larangan unta itu tidak boleh disentuh. Tapi karena minumnya unta lebih banyak daripada minumnya orang-orang, jadi akhirnya bersepakatlah kalau gitu biar itu menjadi cobaan bagi Nabi Soleh, tapi mari kita bunuh aja. Itu solusinya itu. Maka unta itu kemudian dibunuh. Fa'aqaruha itu fadamdama alaihim rabbihim bidzanbihim fasawwaha wa kadzdzaba fa'aqaruha. Maka kemudian unta itu pun disembelih. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzanbihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha.
maka kemudian mereka ditimpakan bencana oleh Allah dan kemudian ratalah mereka dengan bumi. Wala yakhafu uqba, dan itu semuanya terjadi akibat mereka tidak takut dengan ancaman Allah. Jadi Allah sebelum menimpakan adab itu sebenarnya sudah ada warning, sudah ada pemberitahuan, sudah diulang lagi gitu. Tapi masih engkel gitu, maka kemudian ditimpakan. Itu sebenarnya sejarah terulang sejak dulu sampai kini begitu. Jadi dan sumyal insan ulinisyanihi, dikatakan manusia itu karena ia sering lupanya itu. Maka sifat lupa manusia yang berturut-turut dan abadi itu terus menerus itu diimbangi dengan firman Allah yang isinya memperingatkan kepada manusia agar dia ingat mendekat kepada Allah dan mengikuti jalan Allah. Itu sebetulnya. Jadi oleh karena itu di sini yang kita turunkan adalah hadis ifki yang kemarin minggu lalu sampai dengan ini yang ayat 11 dari surat An-Nur. Ini adalah fitnah yang disebarkan di publik ya, di masyarakat umum. Kalau di ayat-ayat awal dari An-Nur ini adalah di lingkungan keluarga. Bagaimana menuduh berzina, bagaimana kalau suami istri pasangannya berzina, kemudian tidak ada saksi lain, langkahnya gimana, itu dituntun secara detail operasional bagaimana mengatasi masalah itu di surat An-Nur. Di surat An-Nur. Jadi itu yang ayat awal-awal itu. Tapi kemudian di belasan ini kebohongan, penyebaran berita bohong tapi pada masyarakat luas. Dan ini sebetulnya sangat aktual sekali karena sebetulnya ya hebatnya Al-Quran, hebatnya As-Sunnah, dan juga berulangnya perbuatan dari masa ke masa berulang sehingga semuanya nilainya aktual ya, nilainya kualifikasinya aktual. Aktual itu sedang itu sedang masuk, sedang ada dalam pikiran manusia, ada dalam perasaan manusia, adalah dalam pembicaraan manusia, ada dalam perhatian manusia. Itu yang namanya aktual tuh. Yang salah satunya menjadi kriteria prioritas problem solving ya, pemecahan masalah. Oke, jadi kita ulang lagi, sesungguhnya mereka itu semuanya datang dengan berita bohong, dan mereka itu sebenarnya para penebar berita bohong itu adalah sebetulnya tetap masih ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan semenda, mantu, mertua, dan lain sebagainya. La tahsabu syarrul lakum, janganlah engkau mengira itu semuanya buruk adanya. Wa khairul lakum, dan itu sebenarnya adanya kabar berita bohong itu ada mempunyai kebaikan bagi kamu sekalian. Loh kok kabar bohong baik, dan itu artinya agar kita mendekat kepada Allah, kemudian memohon petunjuk. Sebelum itu kita melakukan tabayun ya, tabayun cuma asal lahap gitu aja tidak, tetapi dicek and recheck, kemudian dipikirkan, kemudian dicari datanya. Kalau semuanya itu bersumber hanya persepsi, opini ya, konklusi dari seseorang dan disebar tanpa ada dirujuk datanya, lah itu nanti kita termasuk yang nanti di surat Al-Hujurat ayat 6 itu ya. Inja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu, apabila telah datang orang-orang fasik. Orang fasik itu yang orang yang tidak peduli halal haram. Pokoknya semua
Semua dilakukan. Semua dilakukan. Jadi pernah Jibril itu mengatakan pada Nabi Muhammad, wa illam tastahi fasna ma syi'ta. Maka jika engkau tidak punya rasa malu lagi, maka kerjakanlah apa yang engkau kerjakan. Kemudian ada lagi aisma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat bahasanya engkau bakal jadi mayat. Engkau bakal jadi mayat itu maknanya yaitu orang akan mati. Kalau mati itu dalam surat Al-Jum'ah ayat 8 itu dikatakan in kuntum apa? Tafiruna itu. Kul innal mautal ladzi tafirruna mulaqikum ya. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kul, katakanlah wahai Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian itu, tafirruna alladzi tafirruna minhu, yang engkau lari menjauhi dari kematian itu, bagaimanapun caranya, pokoknya usahakan jangan sampai mati, kan gitu ya. Fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kamu tidak mau ketemu dengan kematian, tapi kematianlah yang akan menemui kamu. Fa innahu mulaqikum. Tapi kalau kematian sudah ketemu dengan manusia, itu bukan selesai urusannya. Mati ya sudah mati. Itu paham materialisme. Jadi paham materialisme itu tidak ada penyelesaian. Kehidupan ini ya selesai. Begitu hancur selesai. Begitu mati ya sudah selesai. Ada konsep itu lagi, nanti ada reinkarnasi itu ya. Tapi kalau dalam Islam tidak. Dalam Islam itu tidak selesai di dunia, itu baru tahapan di dunia. Dana yadnu itu pendek, dekat. Jadi yang singkat. Malah perbandingannya dengan kehidupan di akhirat, ada yang 1000 tahun sehari di dunia, sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ada yang 50.000 tahun. Untuk ulang-aliknya malaikat dari arsy ke bumi itu padanannya sama dengan 50.000 tahun ya. Satu hari di sono dengan 50.000 tahun di sini. Tuh, itu banyak informasi dikatakan seperti itu. Fa innahu mulaqikum. Kalau konsep Islam biasanya kematian itu selanjutnya akan dipertemukan dengan tanggung jawab. Summa turadduna ila alimil ghaibi. Kemudian engkau sekalian akan dikembalikan pada alimil ghaibi, zat yang maha mengetahui, al-ghaib, yang gaib, yang tidak tertangkap oleh indera mata manusia, wasyahadah, dan apa yang nyata. Jadi Allah itu bisa akses pada yang gaib dan yang nyata. Jadi manusia pun juga dituntun, karena tidak semua masalah dalam kehidupan ini bisa diselesaikan dengan rasio kita, tapi ada yang harus diselesaikan dengan keyakinan kita. Jadi itu, jadi apa maka peristiwa ini, peristiwa kebohongan ini, maka hendaknya kita bisa menarik kebaikan. Minhum maktasaba minal ism, dan sebagian daripada mereka likulli mri'in minhum maktasaba minal ismi, dan setiap masing-masing manusia itu diantara mereka itu ada yang mengupayakan
bagaimana melakukan dosa. Walladzina tawalla kibarahu minhum lahu adzabun adzim. Dan itu masing-masing tergantung terpulang pada diri masing-masing. Kalau orang merasakan itu adalah biasa, itu sudah kabar bohong, itu kan biasa gitu. Nah itu nanti akhirnya lahu adzabun adzim. Dia yang mengira itu tidak mendatangkan dosa besar, padahal itu mendatangkan dosa besar dan kemudian berakibat pada siksa yang besar. Laula il sami'tumu dhannal mu'minuna wal mu'minatu. Dan mengapa tidak orang-orang mukmin dan mukminat itu ketika mendengar kabar bohong itu mereka tidak berbaik sangka saja, ya, husnudzan, tapi malah justru responnya waqalu hadza ifkum mubin. Ini adalah kebohongan yang nyata. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Jadi ini sama di dalam tuntunan kita di Al-Qur'an itu baik kebohongan di keluarga maupun kebohongan di masyarakat, sebenarnya solusinya itu didatangkan saksi terhadap keadaan yang diceritakan itu. Ada saksi enggak? Gitu. Mengapa mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi saja? Fa'il lam ya'tu bisyuhada fa'ulaika madzabun. Jadi orang yang mendatangkan kabar bohong itu, dia sendiri sudah tahu kalau ini bohong, begitu ya. Jadi bagi penerimanya hendaknya menuntut pada pemberita itu 4 orang saksi. Jadi ini tidak untuk perzinaan saja, ya. Kalau di awal surat An-Nur itu hubungannya dengan zina muhsan, ya. Zina muhsan itu sudah berkeluarga tapi zina. Mestinya kan sudah ada penyalurannya, tapi kok masih mencari yang lain. Itu di dalam surat Al-Mu'minun juga disebutkan, gitu, bahwasanya orang yang masih sudah punya istri kok masih mencari yang lain, gitu. Itu mencari jalan lain itu adalah nista sekali, dan itu berat hukumannya. Kalau belum berkeluarga, zina itu dicambuk 100 kali, ya, dijilid 100 kali. Tapi kalau sudah berkeluarga, dirajam. Dirajam itu ditanam di tanah, kemudian dilempari batu sampai mati. Dilempari batu sampai mati. Ada hukum tambahannya bagi orang yang pernah berbohong itu, yaitu hukuman pokoknya kan dijilid itu, kemudian hukum tambahannya tidak diterima kesaksiannya selama hidupnya, dicabut hak kesaksiannya karena dia sudah tidak bisa dipercayakan, gitu. Oke, ini Allah mulai ini tentang orang mukmin dan mukminat. Mengapa engkau tidak berbaik sangka saja? Bahkan itu bisa mendatangkan, bahkan dari itu bisa berupa kebohongan yang sangat nyata. Mengapa tidak kamu datangkan 4 saksi? Apabila engkau tidak bisa mendatangkan 4 saksi, faulaika indallahi humul kadzibun, maka menurut Allah itu adalah kebohongan. Jadi gampang sebetulnya, tapi yang dicari kan dituntut di pengadilan, nanti minta ganti rugi berapa miliar, berapa tahun, ya. Semua orientasinya duit dan duit dan duit. Akhirnya kegaduhan ini tetap terus membanjir di lingkungan masyarakat. Ini yang diceritakan ini masyarakat sudah 14 abad yang silam. Tapi kalau dibaca sekarang dan kemudian direnungi, kemudian kenyataan ada di masyarakat, itu aktual, ya. Ayat 14, walaula fadlullahi alaikum, dan seandainya saja tidak karena
karunia Allah yang diberikan pada kamu dan kasih sayang Allah wa rahmatuhu yang diberikan kepada kamu fit dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat, lamassakum fima afattum, maka sungguh akan ditimpakan kepada kamu fima afattum, terhadap apa yang kau telah lakukan. Apa yang kau lakukan yaitu meneruskan dan menyebarluaskan kebohongan. Fihi adzabun adzim, terhadap apa yang kau turut serta menyebarluaskan kebohongan, itu adalah mendapatkan siksa yang besar. Italaqawnahu bi alsinatikum, tatkala engkau menerima berita dari mulut ke mulut, bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum, dan kemudian engkau menyambung dengan pembicaraan dan percakapan apapun yang digunakan medianya, baik langsung maupun pakai media massa, itu sama saja. Di sini bi afwahikum, dengan mulut-mulut kamu, dengan media-medianya, lakum bi ilmun ma laisa lakum bi ilmun, yang dimana kasus itu, fitnah itu, kabar bohong itu, ma laisa lakum bi, engkau tidak mempunyai ilmu, engkau tidak mempunyai pengetahuan, wa tahsabunahu hayyinan, dan engkau semuanya kebanyakan mengira bahasanya itu hanya dosa kecil. Alah, hayyinan itu sepele gitu, ringan. Nah, itu kan dosa ringan. Wa huwa indallahi azim, meskipun engkau anggap ringan, penebar berita bohong itu adalah pelanggaran ringan, tapi bagi Allah membukukan sebagai dosa besar. Ya, jadi jelas sekali ayat Al-Quran di surat An-Nur ini berkenaan dengan berita bohong yang hubungannya dengan pasca perang Bani Mustalik yang kemarin disinggung juga oleh Ustadz Amin. Itu sepulangnya itu nanti kembali lagi ke itu, Aisyah kehilangan kalung kemudian itu di suatu tempat sudah kira-kira 16 km dari Madinah, dari peperangan Bani Mustalik itu jaraknya sekitar 300 km, dan sudah hampir nil sampai dengan Madinah, timbul huru-hara karena Aisyah ketinggalan dari rombongan dan hilang gara-gara mencari. Kemudian ada yang sweeping di belakang, namanya Sofwan bin Mu'attal. Nah, kemudian ketemulah Abdullah bin Salul itu. Abdullah bin Salul adalah orang munafikin yang suka nebar berita bohong, dan disebarkanlah di Madinah. Nah, ini yang melatar belakangi. Italaqawnahu bi alsinatin wa afwahihim. Sudah sampai sini ya. Ini tadi sudah ya. Kamu mengira dosa kecil, padahal Allah membukukannya sebagai dosa besar. Nah, sekarang bagaimana? Ini meskipun ilmu hukum acara, tapi kita tunjukkan pada hadis Nabi itu menuntunnya dalam kehidupan itu seperti ini. Ini hadis dari Ibnu Abbas. Jadi, ini sanadnya tidak bisa kita baca biar cepat ya. Dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya lau yuqa annasu bidakwahum, seandainya saja semua manusia itu dengan persangkaannya, dengan tuduhan-tuduhannya itu diterima, seandainya diberikan kesempatan bagi manusia untuk menyampaikan tuduhan-tuduhannya, la'at da'a, sungguh manusia itu akan selalu menuduh rijalun, manusia yang lain, amwala qaumin wa dima'ahum. Jadi akan menuduh tentang pembunuhan, kasus pembunuhan, rijalah pencurian, ya, kasus pencurian, perampokan, korupsi dan lain sebagainya, hubungannya dengan harta,
wa dima'ahum, dan hubungannya dengan darah, yaitu kasus pembunuhan. Walakin al-bayyinata alal mudda'i wal yamina alal man angkara. Nah ini rumusnya yang diberikan oleh Nabi. Tetapi Nabi memberikan solusi, walakinna al-bayyinah itu alat bukti. Bisa surat, bisa harta, bisa dua benda, bisa HP kalau kasusnya berkenaan dengan pencurian, penjabretan HP gitu. Walakin al-bayyinah ala mudda'i. Bagi orang yang mendakwakan itu hendaknya mendatangkan bayyinah, alat bukti. Jadi pendakwa itu harus mendatangkan alat bukti, membawa alat bukti. Jadi kalau saya kehilangan HP, terus Ustaz Muhsin ternyata seminggu kemudian saya lihat bawa HP saya, gitu kan? Maka saya melaporkan ke polisi, ini HP saya ini. Jadi kita harus mendatangkan bukti antara lain mereknya apa, kemudian tipenya bagaimana, warnanya apa, karena otomatis itu barang disembunyikan, tidak ditunjukkan oleh polisi. Jadi harus mendatangkan bukti. Kemudian wal yaminu ala man angkara. Kemudian Ustaz Muhsin mengingkari, bukan, ini hadiah dari adik saya. Jadi untuk kasus ini penyelesaiannya, saya suruh mendatangkan bukti. Ustaz Muhsin diminta untuk bersumpah. Betul, itu adalah hadiah dari adikmu. Ya, kalau gitu Anda bersumpah. Bersumpah benar bahwasanya demi Allah, wallahi tallahi billahi, bahwasanya HP ini adalah hadiah darimu. Dan apabila kata-kata saya ini bohong, saya bersedia mendapatkan laknat dari Allah. Nah itu penyelesaiannya gitu. Jadi ini ada hadis di hadis Ibnu Abbas, ini dari Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Baihaqi, itu bahwasanya terhadap kasus berkenaan dengan harta maupun dengan pembunuhan dan lain sebagainya, itu hukum acaranya yang dipakai oleh hakim atau imam atau khalifah atau amir atau apa saja sebutannya, itu al-bayyinah ala mudda'i, adalah alat bukti harus ditunjukkan pada orang yang mendakwa, menuduh. Wal yaminu ala man angkara, dan sumpah itu dibebankan pada orang yang mengingkarinya. Jadi harus selesai. Jadi akhirnya penyelesaiannya kalau secara dzahiriyah itu tidak selesai, maka diserahkan pada Allah. Bukankah Nabi juga pernah nahkumu bidzawahir, wallahu yahkumu bisarair, wallahu ya'lamu bisarair. Nahkumu bidzawahir, kami hanya memutuskan apa yang dzahiriyah. Ini salah satu dasar berpikirnya Abu Dawud Al-Dhahiri. Jadi nahkumu bidzawahir wallahu ya'lamu bisyarair, dan Allah yang menentang rahasia-rahasianya. Oleh karena itu ketika ada kasus diajukan pada Abu Bakar bertanyanya sedikit saja, hal waqa'a, apakah yang kau katakan, engkau tanyakan itu terjadi? Agak momo itu yang bertanya sama Abu Bakar. Belum. Ya sudah, tidak usah ditanyakan. Ini beberapa panduan kita menghadapi masalah-masalah yang agaknya sampai hari ini juga masih aktual, dan ini adalah ada tuntunannya dan ada petunjuknya baik di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya, dan kemudian bagaimana solusinya, insya Allah akan kita, caranya, pencegahannya agar tidak terjadi kekacauan, maka insya Allah kita akan sampaikan di yang akan datang terhadap tabayun berita. Oke.
Mari kita tutup dengan keluar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.